Abbasin, ini dalil bahwasanya Ibnu Abbas lam ya'khud, tidak mengambil, artinya tidak berpegang bi ru'yati ahli Syam, dengan pendapat orang negeri Syam. Wala la yalzamu ahlul baladinil amala bi ru'yati ahli baladin akhar, dan Ibnu Abbas tidak berpegang kepada negara atau suatu masyarakat yang mengamalkan berpuasa dengan sebab melihat bulan, sedangkan di sini tidak melihat bulan. Itu hadis pertama, dalil Imam Syafi'i apabila ada zonanya berbeda. Di sini melihat lah, di sini belum melihat, maka itu tidak apa-apa, itulah khilafiyah sudah. Yang penting zonanya berjauhan. Kalau cuma sekedar 2 jam lebih dahulu berpuasa ketimbang kesepakatan MUI di Jakarta, nah ini berarti maksiat kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu dulunya? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Hadis yang kedua riwayat daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar. Ini kalau Abdullah bin Umar ini lebih banyak pendapat beliau ini diperpegangi oleh Imam Malik. Jadi kalau kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik itu yang pernah kita belajar dengan Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari, kita belajar hadis fiqih mazhab Imam Maliki, yaitu kitab Tanwirul Hawalik namanya, itu syarah daripada kitab Muwatta Imam Malik. Itu hampir rata-rata semua riwayat daripada Abdullah bin Umar. Seandainya inilah, karena ini riwayat Abdullah bin Umar, perbedaan zona itu tidak penting, yang penting bisa melihat bulan. Seharusnya Imam Malik pun harus sependapat dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena riwayat hadis yang didapat oleh Imam Malik itu kebanyakan pendapat hadis daripada Abdullah bin Umar. Seharusnya lah, kalau menurut akal kita nih lah, seharusnya Imam Malik pun sependapat dengan Imam Syafi'i. Ternyata tidak. Mungkin ada dalil-dalil yang lain Imam Malik mengambil pendapat sehingga beliau mengatakan perbedaan zona itu bukan tidak menjadi masalah. Yang penting bila di sini lebih dahulu melihat bulan, hari itu pula yang lain-lain yang terlambat ikut yang lebih dahuluan melihat bulan. Seharusnya sependapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama syahru tis'un wa isruna. 1 bulan itu kata Rasulullah adalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu. Janganlah kalian melakukan puasa sehingga kalian melihat bulan. Wala tuftiru hatta tarahu. Janganlah kalian menjadikan 1 Syawal, artinya berbuka puasa, sehingga kalian itu melihat bulan. Fa in gumma alaikum, apabila gumma itu artinya bulan ditutupi awan. Apabila ditutupi awan bulan tadi, fa in gumma alaikum, apabila ditutupi terhadap kalian oleh awan untuk melihat bulan, faqdiru lahu, maka hendaklah kalian mentakdirkannya. Artinya bila sudah pas 30 hari besok pasti puasa. Wa huwa yadullu anna wujuba shaumi manutun birru'yah. Nah, ini kesimpulannya inilah kesimpulannya. Wa huwa, ini hadis yang 2 tadi menunjukkan ala anna wujuba shaumi, bahwasanya kewajiban berpuasa itu manutun birru'yah, itu masih di ruang lingkup dengan cara memandang, bukan dengan hisab atau falakiyah. Sekalipun falakiyah benar, tapi kita tidak boleh berpegang ke sana. Cuma sekadar himbauan aja. Jadi kalau ilmu falakiyah, ilmu hisab yang ada di kalender Islam, kan ada di belakang kalender itu lah. Ini akan terjadi gerhana, akan terjadi, itu adalah perkiraan lah, zon. Itu tidak boleh kita perpegangi sebagai satu-satunya jalan untuk melaksanakan syariat puasa, tidak. Tetapi itu sebagai pedoman untuk persiapan kita, itu tidak apa-apa.
Al-mabhatsur rabi'u, pembahasan yang keempat, syurutu saumi, syarat-syarat daripada puasa. Yang pertama syurutu wujubi saumi al-islamu, yang pertama Islam. Fala yajibu saumu alal kafir, tidak wajib puasa atas orang kafir. Wala yutal libu bil qada'in al awalin, maka tidak pula dituntut untuk mengqada pada waktu awal-awal dia masuk Islam pada hari puasa itu. Wala yasihu saumul kafir bihalin, maka tidak sah puasanya orang kafir itu bihalin dengan keadaan dia itu masuk Islam pertengahan puasa. Habis zuhur misalnya, aku masuk Islam, katanya wajib puasa, tidak wajib puasa. Fa in aslamal kafiru fi syahri Ramadan, apabila orang kafir itu, mendingan kafirlah daripada non muslim. Kalau kita segi bahasa Arab nih lah, kafir itu kan artinya orang yang tertutup. Masih bisa dibuka lah, masih bisa. Tapi kalau istilah non muslim artinya tidak sama sekali bisa berislam. Lebih ngeri mana bahasanya? Nah, non itu kan bahasa Indonesia lah, artinya tidak. Tapi kalau kafir itu artinya orang yang tertutup aja, orang yang ingkar. Ingkar itu mungkin karena sebab, inilah kita mengingkari sesuatu itu mungkin karena sebab penglihatan kita belum jelas. Inilah kata orang di sana ada batu, kata kita tidak ada batu, berarti kita ingkar. Ingkar itu bahasa kafir. Lah, kafir itu umum, Pak. Bila kita tuh ingkar terhadap suatu kebenaran, sekalipun kita melihat, itu kafir istilahnya. Mendingan mana? Mendingan ingkar ketimbang tertutup sama sekali. Non muslim. Non itu artinya tidak. Muslim itu sama sekali tidak bisa Islam. Nah, itu lebih ngeri lagi. Tapi kalau diubah ke bahasa Indonesia, lebih mendingan non muslim ketimbang kafir. Aneh itulah. Ini masing-masing aja lah. Yang penting kalau dalam bahasa Arab itulah, kalau dalam bahasa Arab itu lebih mendingan kalimat kafir ketimbang non muslim atau la muslim. Apabila orang kafir itu masuk Islam fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, soma ma yastaqbilu min baqiyati syahrihi, maka dia berpuasa setelah dia masuk Islam. Hari ini, siang tadi atau sore tadi berpuasa, maka mulai besok hari dia sudah mulai berpuasa. Bila hari ini Islam, besok hari sudah dimulai berpuasa. Walaisa alaihi qada'un ma sabaqa bi ittifaq, maka tidak wajib dia mengqada yang sebelumnya. Itu jelas saja. Wa yustahabul kaffu anil uqli indal hanafiyati wal malikiyati wa syafi'iyati, tetapinya dianjurkan untuk menahan diri apabila amma in aslamal kafir fi asna'in nahar. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila ada orang kafir masuk Islam di siang hari, jam 10 atau jam 11, fayalzumuhu indal hanabilati imsakun baqiyatal yaum, maka wajib kata Imam Ahmad bin Hanbal mulai jam 12 sampai maghrib dia tidak boleh makan, menahan diri, jangan makan. Wa qada'uhu, dan wajib mengqada kata Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma beliau ini aja yang berpendapat lah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tidak wajib diqada. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal yang mewajibkan mengqada. Alasannya apa? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal nih, orang yang masuk Islam siang hari itu nantinya wajib dia mengqada yang hari itu saja. Seterusnya wajib hukumnya li'annahu adraka juz'an min waqtil ibadah, karena orang kafir ini yang baru masuk Islam ini atau mu'allaf ini sudah menemui satu waktu daripada kewajiban beribadah. Nah, itu alasan Imam Ahmad bin Hanbal. Falazimathu, maka wajib dia mengqada puasanya tadi, sekalipun setengah hari baru masuk Islam. Inilah perbandingannya begini kata beliau.
Ini kan Ahmad bin Hambal ini kan yang paling banyak diikuti oleh ulama salafi inilah. Tapi ya salafi dahulu lebih kuat berpegang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dan salafi yang mazhab yang aneh-aneh sekarang ini beda lagi. Sudah banyak menyimpang daripada pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Perbandingannya kata beliau, lau adraka juz'an min waqti shalah. Perbandingannya sama, apabila seseorang itu menemui satu rakaat daripada sholat berjamaah, kata beliau, maka wajib menyempurnakannya. Nah, itu sama. Itu kiasan Ahmad bin Hambal. Wa yustahabul kafu 'anil uqli indal hanafiyati wal malikiyati wa syafi'iyati mura'atan li hurmatin aw lahiqal waqtu bitasyabuhi bisoibin. Tetapinya menurut tiga mazhab, artinya jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i, itu dianjurkan dia menahan diri daripada makan dan minum dan yang membatalkan. Wala yalzamu inda hanafiyati, dan tidak mewajibkan menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mewajibkan mengqada, Ahmad bin Hambal mewajibkan mengqada. Wa yustahabul qada'u indal malikiyati, tetapinya kata Imam Malik lebih bagus di qada. Nah, kita ambil dua pendapat lah. Jadi jangan bingung, Pak, kita belajar empat mazhab ini sebenarnya bukan belajar khilaf yang seperti ini, bukan untuk berdebat, supaya kita bisa tenggang rasa. Jadi ada yang berpendapat begini, kamu wajib mengqada. Yang mewajibkan mengqada yang pertama Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang membilangkan sunat di qada itu Imam Malik. Nah, kita mulai yang atas lah. Yang wajib mengqada itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, bagi orang Islam yang masuk siang hari, maka dia wajib memelihara puasa, tetapinya wajib mengqada itu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian seseorang yang masuk Islam pertengahan siang, dia dianjurkan untuk tidak makan, tidak minum, untuk memelihara kehormatan hari itu puasa, tetapinya dia disunatkan untuk mengqada puasa hari itu yang dia baru masuk Islam, itu menurut pendapat Imam Malik. Adapun pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tidak dianjurkan untuk mengqada. Apa sudahlah? Nah, itu hukumnya. Jadi dengan tiga hukum seperti ini kita tahu, ada yang berpendapat begini, berarti kamu ikut pendapat sana. Ada yang berpendapat begini, kamu ikut sana. Lalu kita tidak ada yang namanya istilah cekcok itu gunanya kita belajar khilafiyah ini. Empat mazhab. Wala yalzamul inda hanafiyati, tidak melazimkan mengqada oleh Imam Abu Hanifah. Wala qada'an alaihi, dan tidak pula mengqada. Yang kedua, balik dan lagi berakal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu yang akan datang kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa zahir dan batin kita, diberikan kita rahmat taufik hidayahnya, bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu mengikuti kewajiban kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan dan kita mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.